Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garnis Anissa Arianto, NIM 1810010, mata kuliah Perencanaan Pembangunan kelas A, akan membahas mengenai proses dan teknik penyusunan RPJMD. Yang pertama, pengertian RPJMD yaitu penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang membuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kemudian tahapan penyusunan RPJMD, yang pertama, persiapan penyusunan, yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD, yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD, yang keempat, pelaksanaan musrenbang RPJMD, yang kelima, perumusan rencana akhir RPJMD, kemudian yang keenam, penetapan RPJMD. Tahap yang pertama yaitu persiapan penyusunan RPJMD pasal 53 dengan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD. Orientasi mengenai RPJMD, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, dan menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian tim penyusun RPJMD yaitu susunan keanggotaan timnya terdiri dari penanggung jawab yaitu sekretaris daerah, ketua tim dengan kepala Bapeda, wakil ketua dengan pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris dengan sekretaris Bapeda, kemudian kelompok kerja dengan kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusun dipersiapkan oleh Bapeda dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kemudian tahap 2 yaitu penyusunan rancangan awal RPJMD dengan Permendagri 54 tahun 2010. Yang pertama, pengolahan data dan informasi, kemudian penelaahan RT atau RW, analisis kondisi daerah, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan, kemudian penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten atau kota lainnya. Kemudian analisis isu-isu strategis, penelaahan RPJMD kabupaten, perumusan penjelasan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, kemudian perumusan strategi dan arah kebijakan, kemudian perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, kemudian penyusunan indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja, pembahasan dengan SKPD, kemudian pelaksanaan forum konsultasi publik, dan membahas dengan DPRD untuk diperoleh masukan dan saran. Kemudian yang terakhir yaitu penyelenggaraan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Tahap 3 yaitu penyusunan rancangan RPJMD pasal 63. Dengan surat edaran kepala daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD. Kemudian kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah disertai indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Kemudian penyampaian rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bapeda paling lambat 14 hari sejak surat edaran kepala daerah diterima. Kemudian Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Kemudian tahap 4 yaitu musrenbang RPJMD dengan pasal 65. Musrenbang RPJMD adalah forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Dengan rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan mencakup A. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah,
kemudian strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemudian kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Kemudian capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kemudian yang terakhir yaitu sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Kemudian tahap 5 yaitu penyusunan rancangan akhir RPJMD pasal 68. Hasil musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD ini disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Kemudian pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 bulan setelah daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD provinsi sebelumnya disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan perda terlebih dahulu, kemudian dikonsultasikan dengan Mendagri. Dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan lampiran sebagai berikut. Yang pertama, rancangan akhir RPJMD, kemudian berita acara hasil musrenbang RPJMD, dan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Kemudian tahap ke-6 yaitu penetapan RPJMD pasal 74, 77, dan 79 dengan kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 bulan setelah terpilih. Kemudian rancangan perda tentang RPJMD tersebut dilengkapi dengan lampiran yaitu rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan Mendagri dan berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD. Kemudian peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Dan peraturan daerah tentang RPJMD disampaikan gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan ke Mendagri. Kemudian sistematika dokumen RPJMD pasal 40 ayat 2 yaitu bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab 2 gambaran umum kondisi daerah, bab 3 gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaannya, dan bab 4 mengenai analisis isu-isu strategis, bab 5 visi, misi, tujuan dan sasaran, kemudian bab 4 berisikan strategi dan arah kebijakan, dan bab 7 yaitu kebijakan umum dan program pembangunan daerah, bab 8 yaitu indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, kemudian bab 9 yaitu penetapan indikator kinerja daerah, dan bab 10 yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.